Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Fatahillah dengan NIM 1911030, kelas AS 3A. Dengan video ini saya bermaksud untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Hukum Agraria untuk ujian tengah semester dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kartika Amiri, SH, MH. Mari disimak dengan baik resume force major dalam masa pandemi COVID-19, dampak sosial, hukum, ekonomi, dan pembangunan. Force major adalah kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini perusahaan dan pekerja buruh. Istilah yang digunakan dalam UUK untuk force major adalah keadaan memaksa. Namun UUK tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian keadaan memaksa. Sepanjang yang saya ketahui, force major biasanya merujuk pada tindakan alam, act of God, seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, epidemi, kerusuhan, pertanyaan perang, dan sebagainya. Tindakan pemerintah termasuk juga perubahan regulasi yang pada dasarnya di luar kuasa para pihak sudah menjadi anggapan umum merupakan bagian dari risiko berusaha. Sebaiknya dan seringkali juga hal itu diatur secara tegas oleh para pihak perusahaan dan tenaga kerja atau buruh. Dalam perjanjian termasuk mekanisme penggantian kerugian atau tambahan beban kewajiban yang timbul. Dasar pengaturan demikian tunduk pada kebebasan berkontrak. Bisa dicek dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan akibat dari kejadian yang terjadi di luar kuasa manusia sehubungan dengan kegiatan ekonomi, misalnya krisis ekonomi Indonesia yang selama ini ternyata menimbulkan efek yang berbeda pada pelaku ekonomi. Maksudnya ada yang merugi dan ada yang memperoleh keuntungan. Biasanya bukan dasar alasan yang kuat sebagai force major. Dalam hal demikian, bagi pelaku yang merugi dapat meminta penyelesaian melalui mekanisme bipartit dengan pihak terkait atau bahkan meminta intervensi pemerintah untuk keringanan dan bantuan sehubungan dengan kerugiannya atau tambahan beban kewajiban yang ditanggungnya. Termasuk dalam dampak ekonomi. Dari dampak ekonomi kita ketahui bersama bahwa tidak hanya dari kesehatan saja, wabah COVID-19 juga berdampak pada sektor lainnya, yaitu sosial ekonomi, yang mana dampak dari wabah ini sekitar 1 tahun lamanya menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kehilangan pekerjaan. Menurut studi yang dilakukan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat dan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk mengalami kemiskinan. Dalam realitas hukum di masa pandemi COVID-19, memang kita sadari bahwa pada awalnya pandemi COVID-19 ini merupakan problem kesehatan yang mengglobal. Namun dalam perkembangannya menjadi krisis multidimensi yang menyasar banyak bidang. Ekonomi, sosial, hukum, agama, dan politik. Sebagai bangsa yang besar, kita harus mengakui bahwa ini masalah yang besar juga, yang mana perlu penanganan yang besar. Karena ini adalah masalah yang besar, maka memang perlu ada responsif yang jelas. Seorang ahli namanya Robert Camerton yang menjelaskan bahwa dalam realitasnya hukum itu kadang menjalankan dua fungsi. Yang pertama fungsi manifest dan yang kedua fungsi laten. Dan pemateri juga mengatakan bahwa ternyata dalam realitas hukumnya, meskipun ini musibah besar, terkadang ada segelintir elit dan para pemimpin yang memiliki mentalitas moralitas hazard memanfaatkan situasi-situasi krisis ini untuk menjadikan peluang kepentingan kelompoknya. Contohnya bagaimana pembahasan undang-undang di DPR di tengah pandemi untuk memperkuat asumsi pematerian tadi. Kita masuk dalam COVID-19 dan perubahan sosial. Dari perspektif ini, COVID-19 ada 4 poin dalam perubahan sosial. Yang pertama, merubah perilaku masyarakat. COVID-19 merubah perilaku masyarakat. Yang kedua, COVID-19 merubah skema anggaran dari infrastruktur menjadi dana kesehatan. Dan yang ketiga, COVID-19 merubah tata nilai value dalam masyarakat. Yang keempat, COVID-19 merubah dari mindset masyarakat tentang kebersihan.
Kita lanjut dalam memulihkan ekonomi pariwisata di saat pandemi COVID-19 dan era new normal. Pariwisata saya tetapkan sebagai leading sektor. Pariwisata dijadikan sebagai leading sektor ini adalah kabar gembira dan seluruh kementerian lainnya wajib mendukung, dan itu saya katakan, ujar Pak Jokowi dalam rapat terbatas. Arahan Presiden dalam rapat terbatas kabinet tanggal 15 Juli tahun 2019 bahwa yang pertama yaitu tata ruang, pengaturan dan pengendalian tata ruang, dan yang kedua akses dan konektivitas terminal, airport, runway, dermaga, pelabuhan dan konektivitas dalam menuju ke tujuan wisata, dan yang ketiga fasilitas di lokasi wisata, dan keempat sumber daya manusia yaitu training, pelatihan, budaya kerja, budaya melayani, budaya kebersihan. Dan yang kelima, produk lokal, pasar, tarian budaya, tarian tradisi. Dan yang keenam yaitu promosi besar-besaran secara integrasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.